Saudagar itu ada pertukaran sangat besar. Ini orang hebat. Kami ketemu saudara kita mulai di Kepri, Sumatera, Kalimantan, semua jagoan. Karena ada petua-petua orang tua kita, Todok Puli. Satunya kata dengan perbuatan. Dan itulah modal yang kami pakai merantau. Tinulu laku-laku pura pagangkanna. Banyak pepatah-pepatah orang tua kita yang kita pegang, dipakai merantau dan bisa menghasilkan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, aku tahu Saudagar itu orang hebat. Dan juga sering kami ketemu di seluruh Nusantara, mulai Aceh yang paling banyak, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan. Kami keliling, kami ketemu. Di Kepri ada bupati, ada gubernur, kami ditelepon. Gubernur Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, kemudian NTB, Sulawesi Tenggara, kemudian Jawa Timur. Bisa jadi 50% gubernur nanti Indonesia dari Sulawesi Selatan. Dan juga ada Sulawesi Selatan selalu mencetak sejarah. Ada lagi yang mengharumkan bangsa, Pak JK 2 kali wapres. Tidak pernah terjadi di dunia, bukan di Indonesia, di seluruh dunia tidak pernah terjadi 2 kali wapres dengan presiden yang berbeda. Ya dia petarung. Aja nih si kobi pada ini. Sapa aku balik undur tuh ngisu ikamase. Ada Pak Aksa. Banyak tokoh-tokoh nasional kita. Nah dia itu nomor Rukka DPR Kota Sulawesi Selatan. Dia Pak Akbar, Kak Idrus, mana Kak Idrus? Hah? Andi Rukma, TG, Pak Fahri, Anis Mata, nah ini mutu tuh Pak Perukka Kuro. Aja Pak bicara melaji, na wartawan ngede, aja agak betuangi. Yang buat bergetar ini Republik adalah Sulawesi Selatan, dan bahkan pemimpin mengatakan tidak cukup ini Republik, Kode Gagaugi mendampingi. Karena ada di situ Todok Puli, satunya kata dengan perbuatan. Ya ku gie lari kanan betul itu. Ya ku nala kiri betul itu. Pokoknya yang penting ponggawai. Di seluruh sektor ponggawai. Lokasi di agak sana pelabuhan Jakarta. Tanjung Priok, ini to kuro. Lokasi Kepri ya to. Engkau masege ya sih mak bicara rugi. Manci Bupati di Kepri itu adalah saudara kita. Saya tidak kenal. Tiba-tiba bahasa Bugis. Bahasa Bugis. Kali sana tengka. Kayak aku nih roh. Aja nih si mu sambung nih. Wisa nih maksumu ka masih loko traktor. Jadi di situ ya tuh ya kau purna mak bicara rugi warena tuh. Tapi jatuh si mapoto makado jangan makado. Tanya ya deh, Menteri Pertanian Republik KKSS, bukan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Wisa tuh leko, saya ketemu di Kepri, kemudian di Medan, KKSS-nya. Saya bagi traktor, saya kalau ke hotelnya. Ada tamu, Pak Menteri, enggak, saya sibuk, saya capek, mau tidur. Langsung akhirnya KKSS, akhirnya kasih nak, bilana tuh. Akhirnya anak perlu mah ke dia. Macurita baca. Pak Aksan dia ceritakan saya enak-enak. Bapak hebat luar biasa dan sebagainya. Poni ya lo mupo batako kalau kamu tindro. Maka katanya traktor maka tak ke depan. Ala nih. Itulah gunanya KKSS. Mempersatukan, bayangkan ada 116 juta KKS kalau benar. Pak Ketua, 16 juta KKSS, anggotanya seluruh Indonesia yang merantau, mempengaruhi 10 orang saja satu KKSS, itu 160 juta bisa menentukan di Republik ini. Secara politik bisa menentukan ini Republik.
ini republik kita mau giring kemana? Benar? Dan aku tahu ia tuh kosompo di Ugie berpengaruh. Penguasa Pulau Kalimantan Ugi itu yang paling disegani di Kalimantan Ugi itu. Baru-baru saya bicara Ugi Iga Pak Gurki, Pak JK, Pak Aksa. Jadi ini Pak Gurki nak deh. Pokoknya kau salto toki mondri. Nah iga si matu salto mondri. Aja mu si sento. Ya tahu nama konja, ya tahu nama pedi, ya tahu nama jasipa. Aga lo muti matu nak akhir akamase. Tapi tidak ada KKSS. Sifat KKSS jauh dari itu. Yang ada KKSS si Pakario, si Pakarenu, si Wata, si Pamase-mase, mak bulo si Pepa. Itulah KKSS. Mudah nih kak. Iya mudah di ini dari mudah nih iya. Padahal kata lokek aku Jakarta. Jadi iya mudah niki. Bayangkan. Dia tuh kagak peli Jakarta gak wartawan. Jadi si masoti. Lo pasti pak ikwe. Ma bicara. Papa datang tuh kolisu kampung mandre agak sunah. Mandre goreralle na agak sunah tuh agak tuh bale bau. Masti pak tuh napa dia kaje cuali. Turu pusaya napa mak bida. Aja nemu soting ikwe. Kupi Jakarta mau soting. Me tahu-tahu kasih di bicara. Ya tuh gue petur pasti manci komandang. Lo kakak Kepri komandang, lo kakak Batam ini itu komandang bro. Tegi manci komandang meni, komandang kiri atau komandang kanan, pokoknya komandangnya. Dan aku tidak main-main. Ini dari Bapak Presiden. Napa? Ia pernah lengkap kong kaugi. Kenapa? Maaf, bukan kita hebat. Semua hamba Allah hebat. Kan kita cucunya Nabi Adam semua. Tetapi angkerete tuh. Nah kata Niugie. 5 menteri, 3 wakil menteri, 2 polisi selatan. Bayangkan. Dan biasanya yang menempel Bapak 1, 2, 3 dari Sulsel. Kaum kelima kutungki Ugie kutu 2. Jadi itu hebat, tapi aset dikit. Mak bulo si Pepa ki. Ya kau mak golo ki, jadi dia anci Bali. Dia tu nak tambah golo Maka tu si nanci Bali ya. Benar? Tapi tidak ada di sini. Bukan sifat kita itu. Aja tempat bicara melaju Pak Mega tu Pasowo, maka dia guruku aja mau kelagap Mega Pasowo. Tapi tidak mungkin lo kepat dirangati. Jadi KKSS dari seluruh Indonesia kau runtuk ki passwordnya KKSS. Bicara rugi aja mau bicara melaju. Musesa ki. Tapi jatuh orang. Iar masuk kau recah lebih mulai itu kau aja mau pakai. Tapi kau Mega tahu ribuan kan biasa kalau pidato songkor recah no. Tapi aku 20 mi aja na songkor recah bisa ugi no makanya. Siapa datang kapura nih. Wisat tu aleku. Nama tidak mungkin macam menteri aku petu peruka aku gie. Tidak mungkin, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, saya dari pelosok termiskin di Sulawesi Selatan, Pondre. Tidak mungkin saya berdiri depan Bapak Ibu. Ya kotena tinulu laku lempu ketet tema pasilenga ukatan ini. Tidak mungkin saya berdiri di sini. Bapak Ibu sekalian, si pakalebih ki. Iya na ceri apa aja kan kasih kak. Ubici dan Pak Aksa. Padongka mulo pak pisa kadang apa aksa pak aja kadang musia mau kau pangkas kak. Sisa nengkai suruanga magati ujami kau deh mulai. Iko si makonja. Jadi jangan mau konjaki dia nasenge bambang pacul kau kata gelo aja nemu baliangi makonja bawah ko. Dan apaku? Lalu wareko traktor desi wareko pangkir dia biasa makonjai. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan beberapa hal. Apa yang kami lakukan, amanah diberikan pada kami oleh negara yang ketiga kalinya. Dia itu gak ugi purilanti we ketelu cek di kantor. Dia gak ugi itu apa? Pak pakru ke Pak Golok Lemo. Oh kok na Pak Golok kali gak ramah. Dia na sepatu na patami golo na patami lolo kibre. Ubaca mana sejarah nak reka iya cocok iya.
Angka kata-kata na Pak Aksa wengerang. Tadampu kami itu kata-kata wengerang. Ia mamako kat kuma bicari weng kelinga. Pak ia tu ma bicara to Brasil dia kelinga ada dan dia lasima itu joka. Pak ia ko to mapedi mabetta maja sipak topa den kelinga dan masalah tok itu ko ya den kelinga. Ke Pak Akbar Faisal, Pak Tamsil Indra apa ceka biasa, Komisi 4 biasa. Alena Pak Guru, beliau adalah guru saya dan kalau beliau panggil pasti saya datang. Jujur, buka puasa kemarin saya tidak ada waktu. Buka puasa tanpa witai. Tene wakil ketua DPD na wita sebagai guru. Aja na tu bersahabat kung kapapangkaan na tawe. Macai po ng Allah Ta'ala. Dega pangkaan ng kapangkaan paparafadai. Pura rasakan, paksa, lebih curhat ka. Manci menteri ka, dicopo ka. SMS siro anak buah kuah kaya ugi ito, pa din na balas sih. Cedi terlenges na balas, cedi seminggu, cedi telut tahun. Ugi asli. Wakai si seku dilantik. Kuka bandara ini cerita kisah nyata. Ini jangan ditiru. Tapi dia upasan na kumasalai. Duduk di sampingku, saya dilantik 25 Oktober. Saya harus balik secara kubur ke kedua orang tua saya. Karena itu pelipur lara. Papa sau ini nawa. Kalau saya bahagia atau susah, saya ke kuburan kedua orang tuaku, doakan beliau. Duduk di samping, saya makan di bandara. Tiba-tiba engki jumpa Dek Wita boleh mundri. Akhirnya siapa menteri? Ini memang hebat. Akhirnya, oh tak kini kak. Karena aja tamat cerita lo balas dulu SMS ku yang 3 tahun. Dan itu benar. Tabalas ya lo SMS ku yang 3 tahun. Makanya tidak Pak Menteri, karena ini masih ada sejarahnya, masih ada. Ini kemping, tak baca. Dia pucat, maka dia pasti dicopot kak, Pak bawahanku. Saya katakan pesan orang tua kita, ya kok dia mulai pediceng kita yang mekono. Hanya saja Pak Aksa, Pak Tamsil, targetnya yang balas SMS ku 100.000 hektar jagung, dia 150.000. Karena tidak balas SMS saya tambahkan 50% targetnya. Kalau tidak capai target kamu selesai. Jadi tidak boleh dendam, cuma targetnya ditambah. Karena siapa suruh tidak balas SMS. Tapi harus diterima, tidak boleh tidak diterima. Kenapa? Guru terbaik kita yang menghinamu, mencaci maki, mengejek, merendahkan kamu, itulah guru yang terbaik, membuat kita kuat. Dan juga yang mensupport, yang mengajarimu, itu juga guru yang terbaik. Mau sukses, dua-dua guru terbaik kita. Dan jangan pernah rawat dendam, jangan pernah pelihara dendam. Nah kadang ye biasa, dia naduk kak, Pak kak biasa tuh ini, tuh dapur dia itu, sisa numput tidak mundri kak. Dia nuang kabe makong kundangamu. Ya biasa tuh ugi tapi dia gagak kue. Tidak mungkin semua hadir di sini karena di sini pasti orang hebat. Kenapa? Naik pesawat, hotel, dari jauh pasti orang hebat dalam ruangan ini. Dan sifat-sifat yang tadi pasti togel lo mana kue yang hadir. Oh ada Ibu Bupati, Bupati baru. Mereka Bupati Depo Wita tak cicedi. Oh Bupati. Oh Pak Wali Kota Parepare. Malolo mana bela? Tak pemacoka Vitaleku. Oke, Bapak Ibu, tabe saya sampaikan ke apa tugasku. Kami waktu kedua dilantik, dipanggil 25, dia katakan, Pak Amran bantu saya jadi menteri. Siap kalau negara memanggil. Iya tuh gie Andrina tentara. Dia ini sengi judulnya siap dilaksanakan. Begitu jenderal ya. Si 11-12 itu ugi ada tentara. Siap dilaksanakan. Tidak tahu judulnya. Siap dilaksanakan. Saya bilang bantu saya. Ini tinggal 1 tahun. Oh siap. Kami masuk. Masuk. Kami ditanya. Langsung Pak Prabowo. Bisa nggak jawab ini medsos ini. Food estate. Pak Jokowi panggil. Bisa nggak berdua beliau. Izin Bapak Presiden.
Ya tu ugi deno di kepapau. Detono di kepuak-puak. Kapapau kepuak-puak deno di. Sembarang na cer di te walau odi gede ceri deh. Atau deno di ceri. Terus gimana? Maaf, aku belum bisa jawab. Beri saya waktu 40 hari baru aku menjawab. Saya pulang, kami pulang, panggil siapa yang tangani food estate Kalimantan, siapa Sumatera, siapa di Merauke. Siap. Gini, kenapa tidak bisa tumbuh? Kamu buat masalah besar secara politik. Oh gini, tidak bisa tanahnya gini. Oke baik. Air, ahli air, tidak bisa. Ini ada pH-nya rendah, tidak bisa. Pirit, oke. Kamu bibitnya tidak bisa tanam, oke, baik. Tidak bisa. Kamu eselon berapa? Eselon 2, oke? Tidak bisa, salaman ya. Berarti kamu tidak mampu menyandang eselon 2, tetapi kamu menerima waktu disumpah. Di situ masalah besarnya, bukan masalahnya di sana. Maksudnya Pak, hari ini kamu saya ganti yang mampu bekerja di sini. Langsung makanya, siapa menteri bisa? Ah, itu baru bisa, silahkan. Saya bisi telinganya. Silahkan tanam jagung. Kalau tidak tumbuh, bersamaan karirmu mati dengan jagung itu. Terus bulan saja Amerika sudah mau tanami. Apalagi bumi. Dan pernah kami lakukan di Sulawesi Tenggara. Memang kamu bukan petarung. Untung kamu tidak lahir pada saat Indonesia mau merdeka. Pasti republik ini tidak merdeka karena bambu runcing berhadapan dengan meriam. Pasti kamu mengatakan mundur. Untung kamu tidak lahir. Siap. Ke sana, singkat cerita ada fotonya, bisa ditunjukkan? Ada? Ada fotonya nggak? Nah ini 40 hari Pak Prabowo dengar kabar, Pak Jokowi dengar kabar, katanya sudah tumbuh. Kami dipanggil. Kami sama Wamen Han disuruh memata-matai apa benar yang dilaporkan. Terbang PP, besoknya dipanggil, dilapor, saya dipanggil. Pak Prabowo, Presiden terpilih, Pak Amran, benar tumbuh? Iya Pak, 40 hari sudah tumbuh. Jagung itu 3 bulan sudah panen. Katanya subur? Iya Pak. Kenapa dulu tidak subur? Udah Pak, ilmunya tidak cukup. Senang apa salah-salahnya Pak Jaji nih. Nah makanya dia ahli baca buku Pak, bukan ahli tanam jagung. Maksudnya Pak, beda yang membangun narasi dengan membangun negara dan membangun real ekonomi. Itu beda. Kalau Pak Aksa, real ekonomi. Kamu dia nak cerita, mengangguk tuh tahu Tapi kau macicing, maroles ki bawah, napa mangojek, wassalam. Siapa kau macuri tangi, tapi mah padi cigaro macuri tangi, dan mata pemalade. Benar? Akhirnya saya pulang, bagaimana? Wah, sudah terjawab. Aku jawab. Dan saya katakan, rencana saya setelah Indonesia aku tanami dengan baik lumbung pangan, ada mimpiku ke bulan bercocok tanam. Langsung, maka deh Pak, maaf Pak Prabowo, kita maaf. Ah, dewe no direkam yang ke makarama upawako. Sudahlah rekam ya. Jadi yang anu aja. Saya katakan ada yang salah dalam mengambil kebijakan. 1, 2, 3 salah itu dalam ratas. Ayana tuh agak napo Pak Jokowi. Saya masih ingat kata-katanya. Tidak enak di telinga, tapi ujungnya enak di hati dan enak di lapangan. Kata-katanya aku ingat. Dia tidak enak di telinga kalau dia berbicara karena apa adanya. Saya disalami, selesai ada perdebatan sengit tentang pupuk, mafia pupuk, regulasi, kemudian irigasi, kemudian cetak sawah, opera dan seterusnya. Alhamdulillah Presiden keluarkan impres, instruksi Presiden, pupuk naik 2 kali lipat, kemudian jangan dipersulit dari pabrik langsung ke petani. Kalau dulu 12 menteri tanda tangan, 38 gubernur tanda tangan, bupati wali kota 500 tanda tangan. Maaf Pak Bupati, Bapak sudah bebannya kurang, tidak bertanda tangan lagi. Dari menteri, dari saya, pabrik langsung ke petani. Sehingga seluruh Indonesia, bayangkan
Aku geser dikit. Tabe, bayangkan kalau ini yang terjadi, inilah terjadi 70 tahun. 145 aturan yang mengikat. Nasio aja na suruh lari. Tuh jangan. Tuh dia nama ingat. Ya, pokoknya ya dia sama bicara rugi, sabar aku magame memang cika KSS kok dia bicara rugi. Ini sekarang dari menteri langsung pabrik gapoktan petani. Ini dulu muter keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baru pupuknya turun. Hasilnya, titik hasilnya, bukan kata saya. Produksi tertinggi selama 7 tahun, padahal baru 100 hari bekerja. Ini 16 juta ton 3 bulan ini. Mana beritanya? Yang diumumkan oleh BPS. Mana beritanya? Bisa tunjukkan? Nah ini produksi tertinggi selama 7 tahun. Tahu mah kedah. Kemudian Bulog ada masalah, maaf, ada Bulog nggak? Maaf ya, dia cerita boko kok, tapi upotong ngenge. Ya dia tadi sama bicara rugi, sabar aku ya. Dia bisa bicara rugi. Begitu Bulog bermasalah, lapor bapak presiden. Ini rusak ini, setengah mati kita produksi, tapi negara tidak membeli. Apa masalahnya? Pak Presiden butuh 16,6 triliun. Malam itu telepon di depan saya, Menteri Keuangan penuhi. Langsung dipenuhi. 16 triliun ditransfer. Bulog benar ya? Uang sudah aman kan? Tidak masalah? Tahu produksi serapan naik 2000% tertinggi selama merdeka. Nih, ada beritanya. Ini napi terlumpur lemah jama, set ini juta, hampir 1 juta. Ya biasa si tahu ngina set juta. Nih, ya dia setodo puli. Ya lena si cerik-cerik, makanya dia makonja. Calalemu na pala ituo ko to. Krisis ang loka Mars. Na nikmati ko no calalena. Pa diga tuju, alena ba tuju calalena. Sompo to, ni si pamase-mase ko sompo ko. Dan apa aku? Si pamase-mase ki. Nanti passwordnya kalau saya keliling, karena kami keliling Indonesia, akan ada bawang, si anak tengkah, pura nih, jangan mau tambai, aja mau songkor camata, manu, napo tahu emak kena resi traktor si kampung, nah, masa kemenyaman tahu ya menci menteri, ya, ini naik 2000%, tahu stok kita ada Prof Jafar, beliau guru saya, sekarang stok ini bulan 3 juta dan tertinggi selama merdeka, selama Republik ini ada 3 juta ton. Nah ini bisa tunjukkan Tena Jagot, ada fotonya Bapak waktu pertemuan rektor se-Indonesia. Coba tunjukkan asisten baru, tabe asisten baru, pasti UG Pak masalah salang ya biasa kok, pasti waleku kantor kok enggak. Bukan ini, rektor waktu pidato statementnya Bapak Presiden. Ini kami ikut, mahasiswa kami ajak diskusi, BM seluruh Indonesia. Saya diskusi, kita diskusi. Kenapa mengatakan gelap? Di mana masalahnya? Kami tunjukkan. Kamu tunjukkan bahwa ini negara gelap, aku tunjukkan bahwa terang. 1, biaya tiket turun. 2, listrik turun. Pupuk jumlahnya 2 kali lipat, HPP dinaikkan, dan antara kita bangun. Dirut Garuda tahu kejadian, saya ada dipanggil Dirut Garuda, tolong turunkan pupuk di harga tiket di akhir tahun baru. Dia bilang tidak bisa Pak. Oke, makasih. Meseknek turunkan dia karena dia tidak bisa turunkan harga. Ini aku saksi. Nah ini bisa 2025 bisa kita katakan kita swasembada. Suara. Saya minta Menteri Pertanian berdiri. Singkat aja. Sama Menko Pangan berdiri. Tepuk tangan. Saya mantan prajurit. Berdiri. Saya belum suruh turun. Ya. Mana kalian? Panglima tertinggi.
Bukan kalau orang berprestasi kita harus mengakui prestasinya. Saya hormat sama kalian. Terima kasih Bapak untuk Ibu jajaran semuanya. Seluruh Bapak Ibu sekalian tahu kejadian ini, aku semakin tertekan. Penyakit lambung saya kambuh, saya vertigo waktu kemarin, dan saya tidak pernah bilang sama istri saya kalau saya sakit. Nggak pernah kami berobat dulu ke Jerman. Ini operasi, istri saya tidak pernah tahu. Kenapa? Saya tidak cukup. Suaminya, bapaknya, anak-anakku berjuang untuk merah putih. Jangan dia ikut sedih. Kami di operasi ini bedah. Istri saya tidak tahu, anak saya tidak tahu. Kemarin vertigo tidak ada yang tahu. Ajudan saja yang mengangkat saya, panggilkan dokter. Panggil dokter, rawat. Ibu tidak tahu kenapa terlambat datang malam takbiran. Saya diangkat. Ini terputar ini dunia karena vertigo, karena dihormati presiden. Kenapa? Itulah Bugis Makassar. Todo Puli harus bertanggung jawab. Bukannya bahagia dihormati, tapi harus bertanggung jawab. Hormat itu tidak dianulir sampai akhir masa jabatan. Tahu tekanan saya? Mega bebakku tuh kasih. Jadi jangan kasih mereka cerita konja. Tapi pada bawah ulah bira mereka traktor yang melopoi daripada mutira nggak cerita konja. Pak Siamona tahu pertama kami dilantik Pak Menteri siap swasembada 4 tahun, siap Bapak Presiden. Begitulah 21 hari menjabat, beliau telepon dari luar negeri, pidato di Brazil dan APEC itu 3 tahun. Bayangkan baru 21 hari berubah menjadi 3 tahun harus capai target swasembada. Begitu hari ke-45 aku dipanggil ke istana, BPS melapor, Bulog melapor, Menko Pangan semua melapor. Pak, gila kerjanya itu orang satu itu. Produksi meningkat tajam. Terus gimana? Di samping saya mengatakan bisa swasembada 1 tahun. Langsung aku tangkap di depan presiden. Pak Menko jangan sembarang bicara. Aku yang bekerja. Bapak ini mau koordinir saja di depan Bapak. Aku tangkap. Bapak ketawa. Ya sudah. Begitu sidang kabinet, Bapak umumkan, ini wartawan ada. Indonesia tidak akan impor tahun depan. Tahun depan tinggal 3 minggu. Bayangkan, karena selesai sidang kabinet, wartawan menunggu ratusan di depan istana, saya lewat masjid pulang. Cari lompat di pagar, pulang. Di mana Menteri Pertanian tidak ketemu. Bayangkan tekanannya, dari 4 tahun jadi 3 tahun jadi 1 tahun. Tapi seorang Bugis, sekali aku berlayar, pantang surut kembali ke pantai. Upakasi Riki, alhamdulillah, asam lambung naik, ini naik, vertigo muncul. Begitu gudang penuh, Prof. Japar kan guru saya, gudang penuh, produksi BPS umumkan bukan saya, naik produksi, penuh gudang. Saya bilang, selama yugi cedi. Langsung dihormati calalena. Akhirnya terima kasih. Upadai Menteri lagi maga. Iya, pertama dihormati, belum ada isinya gudang. Saya tertekan. Begitu penuh gudang, upadai maga bos. Begitu, mapak rugi, majam. Bapak Ibu sekalian, kalau ada tekanan, itu bagus. Jadi KKSS mau berhasil? Dia gak berhasil mapak sorana masih. Iya tak koko dek. Ini tidurku 4 jam. Nah mau berhasil? Mau. Nggak ada orang berhasil begitu. Tidak ada. Dulu Hasanuddin, Sultan Hasanuddin, dia nak kenapa sorana? Nasi tak pedana, tasi gajah kuloko. Ya, suarana bawelo deh mau berhasil mau. Deh gagak. Sinan nama susah mas sumbat. Mau berhasil? Kamu yakin dengan masa depan? Ada 3 tingkatan. Ilmu yakin, profesor, doktor, master.
Itu 15% kontribusi untuk sukses. Ainul yakin itu 30%. Kita melihat. Itu baru bisa berhasil. Yang tertinggi adalah hakul yakin yang dipakai Jack Ma, Steve Jobs. Mimpi melihat bahwa dia akan berhasil. Pasti berhasil. Yakini bahwa aku berhasil. Seperti meyakini bahwa Tuhan ada, tapi kita tidak pernah ketemu. Kenapa kita sholat? Kenapa kita sedekah? Kenapa kita puasa? Tidak pernah ketemu, tidak pernah ke surga. Ada nggak orang pulang dari surga? Seandainya ada orang pulang dari surga atau pulang dari neraka, satu pasang, satu dari neraka, satu dari surga, mengatakan di sana indah, di sana panas, tidak ada KKSS, semua ada di masjid. Harus yakin dengan masa depan kita, pasti jadi. KKSS nanti berperan sebagai secara kultural, harus juga ekonomi, harus realistis. Ekonomi rusak, tidak bisa bergerak sendiri. Kalau hanya getel lempu, tambah CD, ekonomi harus kuat. Tak dampung nggak kau salah kak, tak dampung nggak kau salah kak. 70 tahun pertentangan kita adalah ideologi. Di atas 70 tahun ekonomi. Terakhir ada realisme, harus realistis. Itu ekonomi Amerika. Harus realistis. Anak-anak sekarang realistis. Contoh silongi mana? Sesama 5 watt duduk minum kopi. Itu jantung berdebar. Iga we wajah matu ye. Dan apaku? Duduk sesama 5 watt, tapi kalau duduk dengan Pak Aksa, duduk dengan Pak Tamsil, duduk dengan Pak Akbar, sudah jelas yang bayar. Pasti ini yang bayar. Jadi enak makannya. Jadi makan di warung sesama 5 watt, makannya sambil keringat, bukan keringat ini karena asik makannya, tapi keringat stres. Iga wajah itu mega di wita. Dan apaku? Jaga harga diri KKSS. KKSS, jangan sampai tinggalkan tempat. Itu mah pakai siri-siri. Wajah, kamu mau di mana? Indrek kok. Benar? Nah, purmana urasakan 36 tahun kamu pedih. Biasa kalau lepa mega wita, mataruka, padahal malupu kak. Jamnya yang suruh wajah, na biangang isirita. Dan ini fenomena sosial sudah terjadi sekarang. Saya makan, maaf, dia tuh lebih. Yang paling kaya adalah, maaf, kita orang Bugis kan kaya banget, Makassar. Tahu kekayaannya? Yang sholat sunnah subuh 2 rakaat itu sama dengan seluruh isi alam. Jadi itu gimana nih? Jempat di pedialemu. Jadi wajah ikat ya betako, dan ini saya pakai. Kalau saya makan, mulai saya miskin, pasti saya bayar. Jadi ini tamu tuh malaikat, tuh makocoy ya, ringi gati dalle ya. Yang saya temani makan selalu dibayarkan, lari serkahu. Si runtu kak, maka dia ilmu pak, bekocak di beton kamu aja biasa koman Riki. Tidak mungkin malaikat salah tunjuk, enggak mungkin. Maka dia ringi, tidak mungkin. Masa malaikat salah tunjuk? Enggak mungkin. Presiden lagi tunjuk menteri dipilih baik-baik, apalagi malaikat. Ada kisah nyata mandreka di sini. Ada Ika. Mana Pak Alam? Pak Hasbi? Oke. Saya cerita bukan untuk kejelekan Bapak, bukan. Mandreki, masih pasti Pak Mandre. Kahe pelan-pelan noy. Lo kak santai-santai. Mau kencam aku kemarin makari. Manas nih wajah di wajah. Ya kau ya mutu silo dena manas wajah iga. Dan itu omongannya siapa itu nama saya Pala? Kamu kan hadir juga. Apa yang saya ingin katakan? Hidup sudah pragmatis. Kampanye pragmatis manci bupati perang. Bagaimana Bupati Maros? Dan apa aku pare-pare maga? Loyo-loyo gitu terseding. Wajahnya tapawi. Wisa penderitata. Pada mau penderitata. Udah. Kita sekarang realistis. Aja nemu gaya dia sana kok. Iya kongki Pak Aksa Pak Jeket Tudang. Aja nemu lalu mu sengge. Pak Amu agak cerita makanya sengge.
magengke soko cabu. Mengerti magengke soko cabu? Wen kalimana magengke tapi makonja di andre. Yang itu dia soko cabu. Ya ke soko lo atau magengke soko lo atau kalau di andre. Bapak Ibu sekalian, terakhir aku sampaikan, doakan. Ini capaian kita tahun ini, doakan. Kami minta doa karena kesuksesan tidak pernah berjalan sendiri. Minimal saya didoakan, kami didoakan, kami Deu Pokasiri Manangi Ugie. Saya ingin berbuat terbaik untuk Merah Putih, untuk negara yang kita cintai. Insya Allah, mudah-mudahan 3 minggu ke depan, kami hitung hari, 3 minggu ke depan, kalau sudah 3 juta ton, kami berani mengatakan Indonesia swasembada yang rencananya 4 tahun. Kemudian ada mimpi saya. Ini kok engkau diuki ya? Pak terus nih balik ceritanya, Pak engkau tak mungkin. Saya kumpul-kumpul, ini saran. Kumpul-kumpul ke 10 di uni makan coto. Ada 10 ya, Pak Alam. Makan coto. Hei, engkau KKSS, agak deh bu, ngelo bela. Magelo tuh kau taruh ke Pasingeren. Sultan Hasanuddin di Pahlawan nih. Ini agak tahu si debu ngelo. Maka debu sekolah kerja biayana, Prof Fajri ada. Siaga biayana kade 4 miliar. Tahu, napa pagi lebih 10 terkumpul tadi subuh 2,4 miliar. Jadi buki sekolah unggulan KKSS. Pokoknya ada KKSS-nya. Sekolah unggulan KKSS. Kalau perlu seluruh provinsi semua ada sekolah unggulan tapi KKSS. Tahu itu akan dikenang nanti KKSS 1000 tahun ke depan. Tapi dipamulai. Jadi apapun tadi kalau Pak Prof lanjutkan. Tanahnya sudah ada 2 hektar ya. Sana di Uni engkana 2,4. Ya kurang utambahin untuk apa miliar. Dan ini saham, bukan yayasan. Maaf Pak Ketua KKSS, ini saya diskusi-diskusi. Jadi bukan saham, dia jadi saham nanti. Kalau mau jual sahamnya kembali adalah sesama KKSS. Jual, bisa jadi nanti sekolah kita seperti Muhammadiyah. Ada perguruan tinggi, Monash University, ada pesantren, ada apa. Kemudian ada juga, capu betul, maaf. Ini rencana kita. Ini ide dan sudah ada uangnya terkumpul tadi subuh. Kita mulai ngopi-ngopi kemarin ada 20 orang. Bayangkan kalau 20 orang. Aja ada mega. Itu dia sengi saudagar pas sompe. Itu pas sompe 10 juta. Sedi juta cek di tahu 10 triliun. Tapi saham. Artinya kalau balu tak pelisu sidina. Tapi engkau pabuto cek di gero. Dia cocok. Cek di ketua KKSS, cek di SMA unggulan. Dan orang terbaik Indonesia lahir dari situ. Macam bahasa Inggris, macam bahasa Arab, bahasa Cina. 3 bahasa kita hantam. Ilmunya Pak Tamsil dengan Pak Aksa. Kan Pak Ketua KKSS kan ke pesantren ya. Ke pesantren. Kok perlu Monash University? Dia alih pertama ke Indonesia. Pak bahasa Inggris tiap hari. Lo ke Inggris, anak SD macam bahasa Inggris. Jadi lo ke Cina, anak becu macam bahasa Cina. Lagi nama susah aku ini bahasa Inggris, bahasa Cina. Ini saya lanjutkan. Ini mimpi-mimpi kita. Doakan, kami ingin Indonesia menjadi lumbung pangan dunia dan menjadi pengendali pangan di dunia nanti ke depan. Kami ingin bangun 3 juta hektar dan bukan omong-omong, kami langsung ke Maroke. Mana Maroke? 5 menit lagi. Lihat Maroke. Buka Maroke. Kami bangun 1 juta hektar. Nih. Langsung kami kerjakan pada saat ada instruksi DPG APBN. Langsung kami kerjakan. Ini saudara kita. Ini langsung kami buka 40.000 hektar. Coba lihat. Ini baru, tanaman baru langsung tumbuh. Kami tanam 1 juta hektar. Kalau ini jadi 3 juta hektar, 50 tahun minimal Indonesia tidak akan pernah kekurangan pangan, impor pangan. Kami rencanakan sampai 100 tahun Indonesia tidak akan bergantung pada negara lain. Ini sudah tumbuh. Coba lihat yang 40.000 Bapak Presiden kunjungan. Engkau si pedangi presidennya bici importir maka dan itu wana satu asena tenang itu ambraku Papua. Makanya betul. Tahu Bapak Presiden karena respon cepat kami ditelepon Pak Mentan bisa nggak kita ketemu di Wanam.
Langsung jam 2 subuh kami terbang ke Wanam. 5 jam terbang, tahu ini kunjungan pertama Bapak Presiden setelah dilantik jadi presiden di Wanam. Begitu dilihat, makin lo ya, kenapa katanya tidak bisa tumbuh? Memang tidak bisa tumbuh karena tidak ditanam. Itu spontan aku jawab. Ini jalan, rencana beliau 1 jam, tinggal 5 jam menikmati di sana. Kemudian ini Kalimantan Tengah, ini Kalimantan Tengah. Tunjukkan kami bangun di sana. Saudaraku nanti kalau ada ingin bergabung silakan. Ada MBG, mana MBG? Ada MBG, aku bawa dari Jakarta. Itu pangan bergizi, ada warung. Ya kongka nutama bisa rugi kai. Ya kongka modal bangun di Kampota. MBG 8 bulan pulang pokok. Dan bisa dijaminkan di surat kontraknya dia. Jadi mebuki warung mah tentu nih anuna pelanggan 4.000 ya. 3.000 sampai 3.000. Mah tentu nih belum nandre kita tapi mah tentu nih telus sebu. Daripada mebu warung mata aja mencelak mata dari kata tamam mandre be. Ipasta ikurangi ya diskon. Ini mah tentu telus sebu mebu. Nanti diskusi bagian ekonomi Pak Ketua KKSS aku sengaja bawa langsung ada dari Pak Brigjen Jenderal Ramli dengan Ibu Sesdit, ini 2 aku bawa dari Jakarta kemarin. Pak Yasir, saya katakan jamai ye, tidak mungkin pedangi koma konja. Kok dia dulu wajai, lo kok traktorku Pak Propajer, lo kok di mu Pak jamai, nah gratis tuh. Tapi ke sana ada surat-surat. Oke, ini kami bangun Kalimantan Tengah, kami bangun ini Kalimantan Tengah, bukan ini. Ini rencana ada bangunan 371 triliun hilirisasi. Izin Pak Aksa, ada kita mau bangun sawit, tebu. Insya Allah ugi pimpingi 371 triliun. Untuk bangun sawit, bangun tebu, bangun. Dan itu uangnya sudah siap yang efisiensi kemarin. Kebagian 50% oleh Menteri Pertanian. Pak Kurkung kau langsung jajah ke dia. Cocok ya Pak Jama. Pak Najama. Itu rencana nanti. Lihat. Ini Kalimantan. Yang sudah puluhan tahun tidak pernah berhasil. Itu adalah Kalimantan 1 juta hektar. Kenapa tidak berhasil? Pendekatannya bukan holistik, parsial. Ya rotane meloang, tapi na bingkung tedong mekanisasi dan oleh jaji. Gunakan mekanisasi, gunakan hilirisasi. Kami pulang dari Amerika ini. Saya katakan milenial turun, kami anggarkan 22 triliun. Milenial turun pendapatannya 10 juta per bulan. Aku berikan traktor secara gratis, alat secara gratis, dan kami klaster 3 juta hektar ini sejajar dengan Amerika dan China negara maju. Itu mimpi besar kami, Indonesia menjadi superpower lewat pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.